Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, yang cinta kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Jumat pagi ini sudah tanggal 23 Januari 2026. Minggu depan kita mau dapat mengakhiri 30 Januari, berarti sudah menjelang hari akhir di bulan Januari. Segera memasuki bulan yang kedua, bulan Februari. Kita minta pimpinan Tuhan, biar Yesus yang memimpin setiap langkah hidup kita. Itu mari kita mau datang kepada Yesus pagi ini. Kita serahkan semua aktivitas kita. Yesus tempatkan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Ramakan nyanyikan pujian ini. Kaulah segala-galanya Bapa dalam hidupku. Karena kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 64 ayat 1 sampai 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan jadi perlindunganku. Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Telah segalanya, oh tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Mulia, maaf segala-galanya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Aku mencintaimu Bapa, aku selalu memuliakan namamu, Engkau Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Dalam Mazmur 73 ayat 25 demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Kaulah yang kupandang, Engkau satu-satunya selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, amin, haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sucikan pagi ini kami membaca firman-Mu. Mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, ampunilah semua dosa, semua salahku, ya Tuhan Yesus, amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya, hanya bagi nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Ini ayat menjadi kesukaan saya dan selalu saya katakan, Tuhan Yesus, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Yesus. Yesus adalah pusat hidup kita. Kaulah segala-galanya Bapa dalam hidupku. Rencanamu yang sempurna terjadi dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau selalu haus akan firman Tuhan. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Karena siapa yang bisa lawan Tuhan Bapak Ibu? Hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan kita, Raja kita, Bapa kita, Juru Selamat kita. Di atas segala-galanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kembali kepada firman Tuhan. Tiap pagi kita baca firman Tuhan. Perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Rutin saudara ya. Saya puji Tuhan, saya selalu puji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipanggil dipilih Tuhan untuk terus terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Sudah 5 tahun lebih saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube saudara ya, melalui online sejak peristiwa COVID 2021. Saya lakukan dan setia karena Yesus yang setia. Bukan saya yang hebat, bukan kita yang hebat. Tidak ada kehebatan buat kita. Yang terhebat, termulia, sempurna, terkudus di atas segala-galanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat kita cintai. Tempatkan Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidupku Bapa. Oh haleluya. Saya baca firman Tuhan Mazmur 64. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Oh Daud begitu cinta Tuhan. Selalu dia bermazmur. Dia selalu dia cinta Tuhan. Sama ya. Kita bersama Raja Daud. Almarhum Raja Daud yang saat ini sudah bersama Tuhan di Firdaus. Ya sudah keliling mungkin ditunjukkan di sorga itu. Sama-sama tinggal tunggu giliran. Yang jelas sama-sama kita nanti menempati tempat yang sama. Di sorga. Di kerajaan ini tidak ketergoncangkan. Nanti saya ketemu dengan Tuhan Yesus nomor 1. Tuhan gembalaku di atas segala-galanya. Nanti setelah ketemu Tuhan Yesus. Baru saya tanya Tuhan Yesus mana Raja Daud? Mana itu Daud waktu Abraham, Ishak, nama Yakub juga saya nama Yakub. Wah pokoknya saya nomor 1 ketemu Tuhan Yesus. Nanti sama Tuhan dikenalkan satu persatu. Bersuka cita kita di surga saudara. Ketemu dengan Adam dan Hawa, Abraham, Nabi Nuh. Semua kita jumpa dengan penuh sukacita. Dan saat ini kita kembali kepada firman Tuhan. Ya Allah dengarkanlah suaraku pada waktu ku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Wah coba Daud mengalami musuh yang dahsyat. Demikian setiap kita musuh yang dahsyat kita siapa sih? Iblis. Kita tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis setan keluar dalam nama Yesus. Segala roh jahat, segala manusia-manusia jahat, musuh-musuh jahat, hancurkan semua dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah berkorban mati di atas kayu salib. Sudah mengganti kutuk dosa kita dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi sampai mati di salib. Tapi kita ikut Yesus, jejak Yesus, kita pikul salib Yesus. Sesuai dengan Matius 16:24. Kalau kau mengikut aku, mari kita pikul salib. Yaitu apapun saudara mengalami pergumulan ini, kita mau sabar dan bersyukur. Ikutlah Yesus dengan setia. Ini penting saudara. Ya, ikut dengan Yesus dengan setia. 5 karakter ilahi yang selalu saya sampaikan. Yang pertama, mari kita memiliki karakter cinta kasih secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal dengan sesama, saling mencintai saudara. Ya, kita semua bersaudara. Ya, memiliki hukum kasih. Yang kedua, mari kita memiliki sifat taat, jangan menjadi orang Kristen bandel. Jangan menjadi hamba Tuhan yang bandel. Jadilah hamba yang taat. Taat adalah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, miliki sifat rendah hati para hamba Tuhan. Ya, yang mungkin di atas saya usianya. Ya, setiap kita yang di bawah saya. Hamba Tuhan yang mungkin pelayanan di bawah saya sudah 65 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Dari sejak umur 5 tahun saya disuruh oleh papi saya. Hamba Tuhan senior di Indonesia yang sudah almarhum. Almarhum papi saya melayani Tuhan di atas 70 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah panggil. Dan sebagai putra kandungnya,
saya melanjutkan estafet pelayanan bagi Kristus. Karena Tuhan Yesus yang saya cintai, suatu hari saya ketemu dengan Tuhan Yesus, gembalaku yang agung, gembalaku yang sempurna, kepala gereja yang sempurna. Oleh itu mari para hamba Tuhan, anak Tuhan yang kucintai semuanya, ayo saudara-saudaraku, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Miliki sifat rendah hati, harus rendah hati. Bapa kita Yesus rendah hati. Rendah hatinya Yesus sempurna, sempurna, sempurna. Sama siapa yang mau seperti Yesus? Mari kita semua matiru jejak Yesus. Kita merendah hati. Matius 11:29, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari miliki sifat rendah hati, saudara ya. Yang keempat, miliki sifat setia. Jadi hamba Tuhan yang setia. Setia kepada kebenaran ya. Bukan setia kepada dosa. Tapi setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan ilahi. Sehingga hari ini hari kita melangkah di dalam kebenaran rencana Tuhan. Biarpun ada musuh yang dahsyat, tapi kita punya Yesus juru selamat kita. Ayat ketiga, sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap perkusuhan orang-orang melakukan kejahatan. Oh, memang di dunia ini banyak persepakatan orang jahat. Banyak, saudara. Ya, tapi jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus. Buktinya saya punya YouTube aja, di WhatsApp aja, sudah banyak di blog-blog, saudara. Sungguh. Tapi saya tetap pandang Tuhan Yesus. Maka saya kadang-kadang kirimnya satu persatu sekarang. Kalau dulu kan bisa sudah dalam bentuk kelompok, ya kelompok ya di Jember, kelompok di Jakarta, kelompok jemaat Israel, saya kirim semuanya. Tapi di blog sekarang sudah tidak apa-apa. Terpaksa saya harus kirim satu persatu berjam-jam. Saya lakukan setia, satu persatu saya kirim. Saya ingin Yesus lihat, saya lakukan setia. Saya mau ikuti jejak Yesus. Yesus beritakan kabar kebenaran, kabar kesukaan, kabar kerajaan surga. Supaya semua orang bertobat, berbalik dari jalan yang salah, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita diselamatkan. Memang banyak persepakatan orang jahat, tapi jangan takut. Kita sepakat dengan kebenaran dari Tuhan Yesus. Kita selamat. Yang ketiga, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Ini orang jahat, kata-kata pahit. Mari kita menjadi anak Tuhan, selalu kata-kata firman Tuhan. Ya, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong mereka menembak dia dengan tidak takut. Memang ini orang jahat begitu. Keluar kata-kata yang seenaknya. Kata firman Tuhan Matius 12:36. Setiap kata yang sia-sia dipertanggungjawabkan. Tapi apa yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kata kasih Tuhan, kebenaran Tuhan kita sampaikan. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan enak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang bisa melihatnya? Nggak tahu bahwa ada Tuhan yang mereka nggak tahu. Ada Tuhan yang bisa melihat, saudara. Silakan orang fasik, orang jahat terhadap kita. Tapi kita punya pembelaan sempurna Tuhan Yesus. Orang fasik kata firman Tuhan akan binasa nanti. Tapi orang benar akan bercahaya. Ya, mereka merancang kecurangan. Kamu sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin hati orang. Tapi Allah menembus mereka dengan panah. Sekonyong yang mereka terluka, yang membuat mereka tergelincir karena lima mereka. Setiap orang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Ayat 11, ini pegangan kita. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Amin. Melalui firman Tuhan kita berpegang kepada kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam kejujuran. Takut akan Tuhan. Sehingga kita akan suatu hari kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Segala dosa, segala kesalahan kita minta ampun. Roh Kudus tuntun kita. Biar langkah demi langkah kita melangkah bersama Tuhan. Karena hanya Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, oh haleluya. Kaulah yang kupandang, Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan nomor satu, prioritaskan Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku memuliakan Engkau, Bapa dan Rajaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Saya sudah sering kali katakan, tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Yesus menjadi firman Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kuasa firman kita akan alami. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.